Salam, jumpa lagi dengan saya, Pater Domi Kevi SVD, dalam Sampan, Santapan Pembangkit Harapan. Sebuah refleksi atas sabda Allah berdasarkan kalender liturgi Gereja Katolik, hari Jumat dalam pekan biasa ke-12, tanggal 26 Juni tahun 2020. Mati sebelum mati. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, kadang kita bertemu takdir di jalan yang semestinya kita hindari. Itulah penderitaan. Ingin dihindari oleh manusia pada umumnya, namun ia menjadi sebuah kenyataan tak terelakkan di jalan yang harus kita lalui ini. Sampai kepada titik ini, kita tak bisa memilih. Kita hanya perlu menata batin kita untuk menerima bahkan memeluk kenyataan asing ini. Saudara-saudariku yang terkasih, hari ini sabda Tuhan membentangkan ruang refleksi yang begitu luas kepada kita tentang penderitaan sebagai sebuah kenyataan yang tak bisa kita hindari jika kita masih menjejaki bumi ini. Yerusalem tak tersisa dalam kepungan Raja Babel. Bagi seorang raja atau ksatria, kenyataan yang dihadapi oleh Yerusalem dalam kisah bacaan pertama hari ini adalah peristiwa yang sangat memalukan, dan biasanya seorang raja meminta untuk dibunuh sekalian ketika ia telah jatuh ke tangan musuh-musuhnya. Bagi sebuah bangsa yang besar dan raja yang perkasa, situasi seperti ini menggambarkan kematian yang dialami sebelum mati, karena tak ada ruang untuk bisa meloloskan diri dari kesulitan atau bencana besar ini. Saudara-saudariku yang terkasih, ada seorang kusta yang nimbrung dalam kerumunan orang-orang yang mengikuti Yesus. Ia berani menembusi batas-batas sosial yang telah ditetapkan dalam kebiasaan orang Yahudi, bahwa seorang kusta harus diasingkan di tempat pengasingan para kusta yang jauh dari kota atau pemukiman. Ia tidak boleh berjumpa keluarganya, dan jika mereka mau mengantarkan makanan itu harus diikat pakai tali lalu menurunkannya perlahan-lahan ke tempat mereka diasingkan. Hidup dalam situasi seperti ini, orang-orang Yahudi selalu merasakan bahwa terkena penyakit kusta, kita seperti sedang mengalami kematian sebelum mati. Setidak-tidaknya kematian sosial, karena ia atau mereka tidak boleh ada di tengah-tengah keluarga mereka. Saudara-saudariku yang terkasih, kedua bacaan hari ini menggambarkan situasi batas di mana secara manusiawi tak ada lagi jalan bagi kita untuk keluar dari kesulitan besar itu. Keberanian seorang kusta membangkitkan asa hidup kita untuk mencari solusi itu hanya pada Tuhan. Ia datang kepada Yesus dan berseru, "Tuhan, kalau Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku." Tak ada yang mustahil bagi Tuhan. Rancangannya tak terjangkau oleh indera dan nalar manusiawi kita. Ia disembuhkan. Pada titik ini, kita perlu menanggalkan keangkuhan dan kesombongan kita mengandalkan kemampuan manusiawi dalam menjalani hidup. Ada suatu kekuatan terakhir dalam hidup kita, yakni Tuhan, yang menjembatani kenyataan tak terelakkan, yakni penderitaan dan kesulitan, serta mimpi kita untuk hidup bebas penderitaan. COVID-19 sampai pada titik ini menjadi sebuah kusta besar bagi manusia dunia ini. Doa-doa kita sepertinya terbuang begitu saja memohon belas kasihan Tuhan. Tetapi ingatlah, kita semua patut berseru, "Tuhan, kalau Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan bumi ini." Kita percaya tak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tuhan memberkati kita semua.